Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah petang ini ba'dal maghrib hari Senin malam Selasa 29 November 2021 malam ke-25 Rabi al-Akhir 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan Kitab Umdatil Ahkam yang mana kita hanya sekedar menterjemah sambil lewat saja. Dan sekarang kita masuk kepada kajian nomor 45 dan kita masuk kepada Kitabus Shalah, dan pada bab sekarang ini kita masuk kepada Babul Imamah, tentang permasalahan hukum imam. Maka ada ikhwah yang mentasmi, silahkan tafadhalu hafidhakumullah. قال المقدسي رحمه الله باب الصفوف. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من تمام الصلاه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتسوون صفوفكم ولا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد أقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا سره فقال عباد الله وتسعون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال مالك رحمه الله باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وله في معناه حديث عائشة بمعنى قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وشاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما وأشار إليه يجلسون. ولما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. عبد الله بن زيد رضي قال حدثني براء بن كثير وهو غير كذوب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يهدي أحد منا ظهره حتى يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقع سجودا بعده. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala bab tayammum. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan yusalli fil qawm faqala ya fulan amanaka an tusalli fil qawm faqala ya Rasulullah asabatni janabatun qala ma'a qala alayka bis-sa'idi fa innahu yakfika. Bismillahirrahmanirrahim. Bab berhubungan dengan janabah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqiyahu sayyidun li turuqil Madinah wa huwa junub qala fanqanas minhu qala fanqasat fanqasat
Thumma ji'tu faqala inna kunta ya Aba Hurairah qala kuntu junubun faqariba najari saka kana ana banat taharatin faqala subhanallah innal mu'minina la yanjus. Bismillah, alal mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abil arbam thumma fajahadaha faqad wajaba al-ghusl. An Abi Ja'far Muhammad bin Husain bin Ali bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma annahu kana huwa wa abuhu Jabir bin Abdullah wa indahu qaumuhu fajalat fa'asalahu 'anil ghusli faqala sa'un yakfika faqala rajulun ma yakfini faqala Jabir kana man huwa awfa minka sya'ran wa khairu minka yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma amanna fi taubin. Bismillah. Qala rahimahullah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr wa yashhadu ma'ahu nisa' min al-mu'minat al-muttaqi'at buyutihinna thumma raja'na li buyutihinna ma ya'rifuhunna ahad min al-ghusl. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sholli dhuhra al-hajira wal asr wa syamsu nahiyah wal maghrib idza wajabat wa isya ahyanan idza ra'ahum yatama'u ajal idza ra'ahum abta'u akhar wa subh kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fiha al-ghusl al-gharas al-hajirah fi asr al-har pada zawal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala qadama an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qa'ah wa masha ala khuffayhi. الله تعالى عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم زوجة أبي طلحة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على امرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah fi kitabihi al-mubarak Umdatul Ahkam Babul Imamah, bab tentang salat berjamaah dengan imam. Maka i'rabnya babu al-imamati, dia adalah khobar dari mubtada yang mahdhuf takdiruhu hada, maka hada mubtada dia mabni ala sukun fi mahalli rafa, mubtada ismun isyarah dan dia mahdhuf. Maka babul imamati babul khobar wa huwa mudhaf dan al imamati mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al kasrah. Tentang permasalahan al imamah banyak pembahasan dari hadis-hadis yang akan kita masuki. Dan awal dari pembahasan adalah
bagaimana hukum kita mengikuti imam di saat sholat berjamaah? Itu permasalahan pertama yang ada padanya penjelasan hadis-hadis. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa di saat seseorang masuk ke masjid mendapati imam sedang sholat, maka dia masuk kepada shaf, maka wajib bagi orang yang sholat ini untuk mengikuti imam. Tidak boleh mendahului imam. Maka permasalahan yang pertama dalam babul imamah dari hadis-hadis yang ada, apa hukumnya bagi makmum mengikuti imam? Jawabnya wajib. Awas, perhatikan di sini, jawabnya wajib. Lalu mana pendalilannya? Seperti di dalam hadis yang datang di dalam matan. Terutama dari hadis yang pertama, an Abi Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwalallahu ra'sahu ra'sa himarin au yaj'alallahu suratahu surata himarin. Maka di dalam hadis yang pertama ini dari Abi Hurairah, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, maka makna amma adalah dia mukhafafah dari an dan ma. Maka ma di sini ma nafiyah. Amma asalnya an dengan ma, maka nun sakinah bertemu dengan mim jadi idgham, ditasdidkan amma. Maka maknanya tidaklah dinafikan di sini ama yakhsha, maka tidaklah yakhsha takut seseorang yang yarfa ra'sahu qabla al-imam, di mana imam masih sujud dia mengangkat kepala, di mana imam masih ruku dia mengangkat kepala, di mana imam masih tasyahud dia mengangkat kepala. Itu maknanya. Maknanya bukan hanya permasalahan mengangkat kepala, tetapi apa saja dari gerakan-gerakan sholat yang mana dia itu mendahului imam, ini poinnya. Ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, maka tidaklah takut mereka orang-orang yang mengangkat kepalanya duluan sebelum mengangkatnya imam. Dan makna di sini bersifat umum, bukan hanya mengangkat kepala saja, bertakbir sebelum imam, ruku sebelum imam ruku, sujud sebelum imam sujud. Ini makna dari amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Tidaklah takut orang-orang yang menyelisihi imam, mendahului imam maknanya. Takut dari apa? An yuhawwila lahu ra'sahu ra'sa himar. Ditakutkan Allah mengubah kepalanya menjadi kepala dongki. Apa itu dongki? Keledai. Bukan kedelai ya, keledai. Au yaj'alallahu suratahu surata himar. Atau Allah merubah bentuk wajahnya menjadi dongki. Siapa yang wajahnya pengen dirubah menjadi dongki? Nggak ada. Berarti jangan mendahului imam. Maka makna dari hadis di sini, agar kita ini sebagai makmum tidak mendahului imam. Dan iqab di dunia bagi mereka orang-orang yang mendahului imam, dirubah kepalanya semuanya dengan telinga dan sebagainya dan leher menjadi kepala dongki, ataupun dirubah wajahnya saja menjadi wajah keledai. Maka ini pendalilan tentang haramnya mendahului imam. Karena definisi haram di segi ilmu usul, perintah yang dibarengi dengan iqab, yastahiqul iqab liman tarakahu. Dia itu pantas untuk mendapatkan iqab bagi mereka yang meninggalkannya. Maka di sini
Dilarang di dalam hadis ini mendahului imam. Maka pendalilan haramnya barang siapa yang tidak peduli mendahului imam, maka Allah akan menggantikan wajahnya dengan wajah dongki. Maka ini makna dari hadis. Maka dari hadis ini menjadi pendalilan oleh para ulama bahwa seorang makmum dilarang untuk menyelisihi imam dalam semua gerakan, bukan hanya mengangkat kepala. Mendahului dalam ruku, mendahulinya dalam takbir, mendahulinya dalam berdiri, padahal imam masih tasyahud, maka semuanya bersifat umum. Maka ini pendalilan dari hadis yang pertama, pendalilannya lebih jelas. Dengan iqab, ancaman. Dan ini adalah definisi dari haram, karena haram itu yastahiqul iqab liman tarakahu. Definisi di ilmu usul secara hukum, orang-orang yang melaksanakan perkara yang haram berhak diadab di dunia sebelum di hari akhirat, maka digantinya dengan kepala ataupun wajah dongki menandakan permasalahan ini haram. Adapun pendalilan yang lain di dalam hadis ini juga, yang kedua di kitab Umdatil Ahkam dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Maka lafaz innama telah terulang, yufidu mada? Yufidul hasr. Innamal a'malu biniyat, maknanya tidak ada amal yang diterima kecuali dengan niat, itu maknanya. Di Al-Qur'an innamal mu'minuna ikhwah, innamal mu'minuna ikhwatun, tidak ada di antara kaum mukminin kecuali saling bersaudara. Seperti itu maknanya. Dan Allah berfirman innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, dinafikan dan ditetapkan. Tidak ada yang paling takut dari hamba-hamba Allah kepadanya kecuali para ulama. Begitupun di sini. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Maknanya tidaklah imam itu dijadikan dalam sholat, tidak ada yang lain kecuali liyutamma bihi. Apa makna liyutamma? Diikuti dengan imam tersebut. Maka pendalilannya jelas di sini. Liyutamma bihi, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, yufidul hasr, maknanya tidaklah dijadikan imam itu dalam sholat berjamaah kecuali dia harus dijadikan imam. Maka pendalilannya jelas, kewajiban imam diikuti. Dan datang lafaz setelahnya juga, fala takhtalifu alaih, dan jangan menyelisihinya. Ini juga menjadi pendalilan tentang haramnya menyelisihi imam di saat sedang sholat. Imam belum ruku, ya jangan ruku. Imam belum sujud, jangan sujud. Tidak boleh. Itu maknanya. Maka kemudian datang lafaz setelah itu penjelasannya. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamd. Maknanya jika imam bertakbir maka takbirlah. Jika imam melaksanakan ruku maka rukuklah. Jangan melaksanakan ruku dan kamu i'tidal. Jangan baru melaksanakan i'tidal kamu sudah sujud. Dan jika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, agar dikatakan Allahumma rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Dan jika imam sujud maka sujudlah. Dan jika imam dalam keadaan salat duduk karena sakit atau yang lainnya, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk pula. Maka diikuti imam dalam berbagai gerakan di dalam salat. Ini pendalilan yang kedua tentang kewajiban mengikuti imam. Mana lafaz pendalilannya tadi yufidul hasr innama ju'ilal imam liyutamma bihi, maknanya tidaklah imam itu kecuali harus diikuti.
Kemudian diperintahkan oleh Nabi jika imam ruku baru ruku. Jika imam sujud baru sujud. Jika imam bertakbir baru bertakbir. Dan bahkan jika imam duduk maka makmum pun duduk. Ini jelas pendalilan tentang permasalahan mengikuti imam. Dan begitu pun di hadis Aisyah yang semakna. Di hadis yang ketiga dari Aisyah. Semakna dengan hadis Abi Hurairah yang datang sebelumnya. Maka kita masuk juga ke hadis yang ketiga. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, qalat, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin. Apa makna syakin? Sakit. Bahwa Nabi salat di rumahnya dalam keadaan sakit. Fasalla jalisan. Kemudian Nabi salat dalam keadaan duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Dan manusia salat di belakangnya dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaihim. Dan Nabi kemudian memberikan isyarah kepada mereka yang salat di belakangnya menjadi makmum, an ijlisu, agar mereka duduk mengikuti Nabi Muhammad. Falaman sarafa, maka setelah selesai dari salatnya, qala innama ju'ilal imam liyutamma bihi fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Maka lafadznya setelah itu sama dengan lafadz Abu Hurairah. Setelah Nabi memberikan isyarah kepada kaum muslimin untuk duduk yang di belakangnya itu mengikuti Nabi sebagai imam, maka Nabi setelah selesai baru berpidato memberikan nasihat bahwa sungguhnya ju'ilal imam liyutamma bihi. Ini pendalilan wajib juga, dijadikan imam untuk diikuti. Jika imam ruku, maka rukuklah. Jika imam mengangkat dirinya, misalnya bangun dari ruku, bangun dari sujud, mengangkat, bangun dari tasyahud kepada rakaat yang ketiga, maka farfa'u, angkatlah diri kalian. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Maka jika mengatakan imam sami'allahu liman hamidah, diikuti. Namun diikutinya tidak mesti sama dengan lafaz, tapi dengan lafaz yang lain, rabbana walakal hamd. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Jika imam salat duduk, maka kalian pun makmum mengikuti harus duduk. Ini pendalilan tentang permasalahan 3 hadis kewajiban untuk mengikuti imam. Dan lafadznya sangat jelas. Dan pendalilan tentang kewajiban mengikuti imam juga di hadis yang keempat, an Abdullah bin Yazid al-Khatmi al-Ansari. Qala haddatsanil Bara' wa huwa ghairu kadzub. Maka telah meriwayatkan kepadaku Al-Bara', dohirnya Ibnu Azib, dan dia bukan orang yang kadzub. Lafaz kadzub sigah mubalaghah dari orang yang banyak berdusta. Maka dia bukan pendusta, itu maknanya. Mentausik sahabi Al-Bara' Ibnu Azib. Karena Rasulullah SAW idza qala, meriwayatkan bahwa Al-Bara' Ibnu Azib mengatakan dari Nabi, dulu Nabi jika berkata di dalam salatnya sami'allahu liman hamidah, lam yahni ahadun minna dhahrahu. Tidak ada di antara kita di saat Nabi mengucapkan sami'allahu liman hamidah, tidak ada dari kami seorang pun yang yuhni dhahrahu, maknanya menyondongkan punggungnya untuk sujud. Hatta yaqa Rasulullah SAW sajidan summa naqa'u sujudan ba'dahu. Sampai Nabi melaksanakan sujud, barulah kita sujud setelah itu. Maka ini pun menjadi pendalilan tentang praktek
Bara ibnu Azib dengan para sahabat yang lain tidak melaksanakan sujud terlebih dahulu. Maka di saat sami Allahu liman hamidah membaca Rabbana lakal hamd, tidak langsung memiringkan punggungnya untuk sujud. Membiarkan Nabi sujud dahulu. Setelah Nabi sujud, hatta yaqa'a Rasulullah sajidan, maka di saat Nabi sujud, summa naqa'u sujudan ba'dahu. Kemudian kami melaksanakan sujud setelahnya. Maka ini dari pendalilan 4 hadis. Dan pendalilan yang kelima juga masih berhubungan dengan kewajiban mengikuti imam dari Abi Hurairah. Idza ammanal imamu fa'aminu. Jika imam melaksanakan takmin setelah walau dhalin, maka idza ammanal imamu fa'aminu. Jika imam melaksanakan amin, mengucapkan amin, yang mana amin ini artinya adalah wahai Allah kabulkanlah, dari doa di dalam surat Al-Fatihah tadi. Idza ammanal imam fa'aminu, maka aminkanlah kalian semua. Maka di sini menjadi pendalilan juga. Imam memulai amin, maka diikuti pula amin oleh makmum. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka barang siapa yang sesuai dengan takminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka inilah 5 hadis tentang permasalahan kewajiban makmum mengikuti imam. Dan sekarang kita ambil faidah-faidah sampingan. Yang pertama, faidah yang bisa kita ambil 5 hadis ini menjadi pendalilan tentang kewajiban bagi makmum mengikuti imam. Permasalahan yang kedua, apakah seseorang yang suka menyelisihi imam sudah kebiasaan baginya, apakah salatnya batilah? Maka dia menyelisihi imam. Imam belum ruku, dia udah ruku duluan. Maka apakah pertanyaannya batal salatnya atau tidak? Maka ini pun telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Sepakat dalam keadaan pengharuman dan ikhtilaf dalam keadaan batal salatnya atau tidak. Pendapat jumhur ulama tidak membatalkan salatnya, namun haram baginya. Adapun pendapat yang lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang kami dengar dari Syekh kami Mukbil dan kelompok Daud Az-Zahiri, maka mereka mengatakan batal salatnya. Masuk kepada kaidah karena at-tahrim dan wa'id itu ancaman, dirubah wajahnya menjadi wajah keledai, maka ini adalah yufidu tahrim, memberikan makna keharaman. Dan permasalahan haram, maka dia akan menyebabkan kebatilan. Al-wa'id yaqtadi an-nahi wa nahi yaqtadil fasad. Maka an-nahi, larangan itu memberikan faidah di ilmu usul hancurnya ibadah. Karena seorang mengikuti imam dalam ibadah wajib, maka dia ibadah di sini, salat berjamaah, kemudian menyelisih syariat dengan mendahului imam, maka batalah salatnya. Maka ini yang rajih, wallahu a'lam, batal salat seseorang di saat dia dalam keadaan menyelisihi imam.
Kemudian barakallahu fikum, faedah sampingan juga di dalam permasalahan ini. Apakah pertanyaan besar? Siapa yang bisa menjawab? Hendak ya Aba Umir. Apakah secara mutlak seorang makmum mengikuti imam dalam berbagai segi? Dijawab oleh semua orang. Apakah secara mutlak atau tidak? Jawabnya tidak secara mutlak jika syaratnya apa? Imam dalam keadaan kesalahan. Seperti bertambah rakaat. Seharusnya setelah dia tasyahud, salam, dia berdiri lagi. Ataupun harusnya dia sholat maghrib 3 rakaat, maka di rakaat yang kedua setelah tasyahud al-awal dia salam. Maka berkurang. Maka permasalahan mengikuti imam kapan wajib? Selama imam dalam keadaan sholat yang benar, tidak salah, dan mengikutinya dari rukun-rukunnya. Seperti ruku, rukun sujud, takbir, maka tidak boleh untuk diselisihi. Namun jika imam sahu, ataupun lupa, ataupun salah, dan ini adalah kebiasaan manusia, kulubni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan manusia itu sesuai namanya al-insan, dari nisyan, dari lupa, maka bisa jadi suatu perkara ada pada dirinya dengan istrinya, dengan anaknya, dan yang lainnya akhirnya terbawa ke sholat, lupa berapa rakaat, lupa harusnya dia tasyahud, maka dia berdiri, dan sebagainya. Maka dalam permasalahan seperti ini, para makmum semuanya mengetahui kesalahan, maka tidak boleh semuanya bertaklid sampai rakaatnya bertambah dari 4 menjadi 5, atau rakaatnya berkurang dari salat maghrib menjadi 2 rakaat. Maka di sini tidak diperbolehkan bagi makmum yang mengetahui untuk membiarkan kesalahan. Maka salat berjamaah yang puluhan atau ratusan, kemudian di antara mereka semuanya sepakat atas kesalahan imam, maka tidak seperti itu. Maka di sini bolehkah kita keluar dari ketaatan? Naam. Karena telah datang syariah. Seperti datang di dalam hadis, yang mana hadis ini hadis yang muttafaqun alaih dari Sahal ibnu Sa'ad. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nabahu syai'in fi salatihi falyusabbih fa innama at-tasfiqu lin-nisa." Barang siapa di antara kalian ingin memberikan tambih, peringatan kepada imam karena kesalahan, dan kesalahannya jelas, harusnya dia salam malah berdiri lagi, harusnya dia berdiri tasyahud yang kedua malah salam, mengurangi rakaah, yang harusnya dia demikian dan demikian, maka jelas para makmum banyak sekali mengetahui keadaan seperti ini. Maka di dalam syariat, barang siapa yang para makmum melihat kesalahan imam dan ingin memberitahukan kesalahan imam, maka fal yusabbih subhanallah. Kemudian ini untuk laki-laki, adapun untuk perempuan, agar tasfiq maknanya menepuk tangan. Maka para perempuan di antara mereka ada yang bertepuk tangan di belakang. Kemudian laki-laki subhanallah. Maka ini jika ada kesalahan. Dan begitupun imam-imam perempuan di antara mereka jika salah pun ditambih oleh makmum dari perempuan dengan ditepuk tangan. Maka dari hadis ini yang muttafaqun alaih dari Sahal ibnu Sa'ad menjadi pendalilan bahwa tidak mutlak imam itu secara keseluruhan dia itu diikuti, tidak. Tetapi jika dia sahu, jika dia salah, maka
di sini diadakan tambih dan tidak diikuti dari kesalahannya. Maka inilah dari faedah sampingan di dalam hadis ini. Maka kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.